Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 14 Oktober 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat, di antaranya. Satu korban ditemukan meninggal dunia akibat longsor di Bogor. Pengendara motor di Subang terseret arus banjir. Presiden Joko Widodo bagikan BLT ke pedagang. Selain tiga berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hanifah Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Bogor. Sebanyak 1 dari 5 korban yang tertimbun longsor di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Kamis dini hari ditemukan tewas oleh petugas SAR. Petugas pun kini tengah mengintensifkan 3 korban lainnya yang masih tertimbun longsor. Sejumlah kerabat dan korban longsor di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor bernama Simah ini langsung dibawa untuk dimakamkan di TPU Ciamas usai ditemukan Kamis dini hari oleh petugas SAR gabungan. Sebelumnya wanita berusia 70 tahun ini tertimbun material longsor selama 11 jam hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa. Sementara itu, pasca terjadinya longsor, petugas SAR pun kini tengah memfokuskan pencarian 3 korban lainnya yang masih tertimbun. Petugas pun mengaku kesulitan dalam mengevakuasi para korban lainnya karena kondisi medan yang sulit dan berada di pemukiman padat. Alhamdulillah 1 jenazah sudah ditemukan, ini laki-laki, masih ada 2 lagi ya, perempuan yang lokasi titiknya sudah diidentifikasi, tinggal sekarang diintensifkan untuk penggalian di titik itu. Pemkot Bogor pun akan menempatkan warga yang rawan longsor selama 7 hari di lokasi pengungsian yang aman. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor hilang terseret arus saat melintasi jalan yang banjir di Subang. Saat terjadi hujan besar, korban hilang terseret derasnya arus bersama motornya. Korban Ratna, 25 tahun warga Lele, Sagala Herang, Subang, terseret arus deras yang membanjiri jalan alternatif Batu Kapur, Sagala Herang, Subang. Korban terseret bersama motornya saat pulang kerja bersama 4 teman lainnya. Korban yang terseret sempat berusaha ditolong teman-temannya dan warga, tapi karena arus yang sangat deras, korban hilang terbawa arus Sungai Ciasem. Warga menyebut jalan alternatif Batu Kapur sangat berbahaya jika terjadi hujan deras, karena air melimpas deras ke jalan hingga membahayakan pengguna jalan. Sementara tim SAR gabungan bersama warga terus melakukan pencarian. Setelah dilakukan penyelaman selama cara manual, tim SAR gabungan berhasil menemukan motor yang dikendarai korban 100 meter dari lokasi terseret arus. Setelah dievakuasi dari dasar sungai, motor korban kemudian dibawa ke Polsek Sagala Herang. Sementara hingga saat ini korban masih hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Tadi malam karena cuaca tidak memungkinkan, kita hentikan sementara. Jadi tadi pagi kita melaksanakan lagi pencarian. Dari kita saja dari titik awal diduga korban terbawa arus. Dalam pencarian ini, tim SAR gabungan mengerahkan tim regu pencari dan 1 cadangan. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke Bogor, pergerakan tanah dan longsor terjadi di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pergeseran tanah tersebut membuat akses jalan penghubung terputus serta 7 rumah tertimbun. Beginilah suasana pada Kamis siang, sedikitnya 7 bangunan villa tertimbun longsor akibat pergeseran tanah di Kampung Bojong, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Longsor juga menutup akses jalan 2 RW 2 dan RW 4. Kepala Desa Gunung Gelis Hairudin mengatakan ada 12 rumah warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akses jalan di RW 2 terisolir. Dan alhamdulillah kalau yang di sini tidak ada bencana tidak ada korban jiwa. Yang ada adalah
bagaimana kita merelokasi rumah tinggal masyarakat warga yang terancam oleh pergerakan tanah tersebut. Teh mau ngungsi kemana teh? Mau ke rumah saudara. Rumah saudara. Emang rumahnya kenapa? Rawan ya, takut kena longsor susulan lagi, jadi mau ngungsi dulu sementara. Ke tempat lebih aman lagi. Ya, lebih aman. Warga berharap pihak terkait BPBD bisa membantu rencana pergeseran tanah yang akibatkan longsor. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi lain terkait pergeseran tanah di wilayah lain, di antaranya pergeseran tanah jalur selatan amblas di Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, siap mendukung program pemerintah untuk bermigrasi ke siaran digital. Semoga makin lebih luas lagi cakupan yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tentunya makin berkreativitas dan makin banyak lagi anak-anak muda yang kemudian bermain di digital. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Pergeseran tanah membuat ruas jalan jalur menuju arah Pangandaran ataupun sebaliknya mengalami amblas sepanjang 50 meter. Untuk sementara arus lalu lintas diberlakukan buka tutup. Beginilah kondisi ruas jalan sepanjang 50 meter yang mengalami amblas dan retak, tepatnya di Blok Emplak, Kalipucang. Amblasnya jalan tersebut akibat tingginya curah hujan yang mengakibatkan sebagian tanah longsor. Selain itu kondisi tanah tersebut bergeser hingga jalan raya pun amblas dan mengalami retak. Menurut pegawai Kementerian PUPR Arif, kondisi jalan yang berada di titik 196 hingga 300 mengalami amblas dan retak. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Untuk menangani kondisi jalan yang amblas tersebut, pihak Kementerian PUPR akan memperbaiki kondisi jalan dengan penanganan khusus. Curah hujan tinggi sehingga menyebabkan ada di KM 196-300 ruas Kalipucang Pangandaran mengalami amblasan, Pak. Ini sepanjang 50 meter. Kementerian PUPR meminta kepada warga pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati akan terjadinya pergeseran tanah. Dari Pangandaran, Tang Saiful Rahman melaporkan. Masuk kategori daerah zona merah dalam bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor, sebanyak 2 kecamatan di Kabupaten Bogor bekerjasama dengan BUMN untuk mengajak kaum milenial menanam 1 juta penanaman pohon. Kabupaten Bogor adalah wilayah zona merah bencana alam. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Camat Pamijahan bekerja sama dengan perusahaan BUMN mengajak kaum milenial menanam 1066 pohon di kawasan titik rawan bencana alam di Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, serta 3 desa di Kecamatan Cibung Bulang. Camat Pamijahan Imam Mahmudi mengatakan, di Kecamatan Pamijahan ada 15 desa, 4 diantaranya rawan banjir longsor serta puting beliung. Pihak terkait seperti BUMN, Sukopindo, dan kaum milenial peduli akan alam sekitar dengan menanam pohon. Oh, kita lagi penanaman pohon nih. Penanaman pohon? Iya. Biar apa sih, Mbak? Biar bumi itu tetap hijau. Hijau. Kenapa dipilih tempat ini? Karena ini salah satu desa wisata. Dari situ daerah ini juga daerah yang rawan bencana juga. Kita Kecamatan Pamijahan ada 15 desa yang termasuk ke dalam zona merah ada 4 desa, yaitu Desa Purabakti, Cibunian, Siasihan, dan Ciasmara.
Nah, yang zona merah ini kita hampir setiap bulan itu pasti ada yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara pihak BUMN, kaum milenial, dan pemerintah setempat bisa membantu dalam penanganan bencana alam. Demikian Safu Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya Presiden Joko Widodo bagikan BLT ke pedagang pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Gantoni Malik, Koordinator Bidang PS2P. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPD Jawa Barat dengan tema Penyiaran Bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Presiden Joko Widodo membagikan subsidi bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan subsidi upah atau BSU kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Kosambi, Bandung. Bantuan berupa sembako dan uang tunai tersebut dibagikan secara langsung sebagai bantuan bagi masyarakat yang terimbas kenaikan harga BBM. Dampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai BLT dan bantuan subsidi upah BSU kepada puluhan pedagang pasar dan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung. Subsidi berupa uang tunai dan sembako tersebut diberikan sebagai bantuan bagi masyarakat menerima manfaat yang terimbas kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyapa dan melakukan dialog bersama para pedagang guna mengetahui langsung kondisi yang dialami para pedagang setelah penyesuaian harga BBM diberlakukan. Salah seorang pedagang mengaku bahagia mendapat bantuan langsung dari pemerintah. Bantuan tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha yang saat ini tengah ditekuninya. Mau bilang makasih buat Bapak Presiden Joko Widodo, bantuannya sangat membantu. Iya, sehari-hari jualan apa, Bu? Sehari-hari jualan rengginang, tape ketan sama cireng rujak. Selain bertemu para pedagang pasar dan membagikan secara langsung subsidi BLT dan BSU, Presiden Joko Widodo juga memiliki sejumlah agenda lainnya di Kota Bandung, yakni meresmikan vaksin Indovac di Bio Farma serta meninjau lokasi pembangunan stasiun kereta cepat di kawasan Tegaluar. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, Presiden RI Joko Widodo juga memberikan bantuan modal kerja atau BMK untuk warga dan bantuan subsidi upah untuk para pekerja di kantor pos Bandung. Bantuan tersebut merupakan tahap 5 yang diberikan. Presiden Jokowi di kunjungan kerjanya ditutup dengan memberikan bantuan untuk warga penerima manfaat dan para pekerja di kantor pos besar Kota Bandung. Program bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan modal kerja atau BMK langsung diberikan Jokowi secara simbolis kepada warga penerima manfaat. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp1.200.000 ini merupakan bantuan untuk warga Kota Bandung di luar bantuan yang sudah diberikan sebelumnya. Sedangkan bantuan subsidi upah atau BSU diberikan oleh Presiden secara simbolis kepada 100 penerima manfaat. Setiap pekerja akan menerima bantuan uang senilai Rp600.000 yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta bagi mereka yang upahnya di bawah Rp2.500.000. Tadi kita memberikan bantuan subsidi upah untuk para pekerja di Kota Bandung dan juga BLT BBM dan bantuan kerja untuk penerima manfaat. Melihat dengan program ini itu juga menyadarkan para pemberi kerja untuk daftar pekerjaannya. Tadi ada pertanyaan Pak Presiden, kan ada teman-teman mereka ada yang sudah dapat. Nah itu karena apa? Karena perusahaan belum mendaftarkan. Sementara dari BP Jam Sostek mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai BP Jam Sostek karena pemerintah selalu menggunakan data sebagai dasar penyaluran PSU. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin bisa mengantisipasi krisis pangan di wilayah Jawa Barat. Kondisi itu dilihat dengan melimpahnya hasil panen padi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil klaim Provinsi Jabar sebagai penghasil benih padi terbaik di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat melakukan panen raya di Desa Bojong, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Saat ini Jawa Barat telah melakukan produksi beras 58.000 ton dalam setiap tahunnya. Dari hasil tersebut, hanya 2/3 dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan sisa hasil panen tersebut nantinya akan diekspor ke luar negeri. Dengan hasil yang cukup melimpah dari hasil panen raya padi itu, Jawa Barat akan aman dalam hal ketahanan pangan. Ridwan Kamil meminta pihak terkait untuk merapatkan barisan agar potensial krisis dapat tertangani dengan baik seperti halnya menangani di saat pandemi COVID-19. Keluarbiasaan pertanian Jawa Barat diperlihatkan di hari ini. Yang pertama, kita benih-benih juara dari berbagai lembaga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang benih tanaman khususnya untuk padi ini terbaik se-Indonesia. Kita produksi 58.000 ton, dikonsumsi hanya 2/3-nya oleh Jawa Barat, sisanya kita ekspor, kita jual ke mana-mana. Untuk mempertahankan dan mendukung ketahanan pangan pokok di Jabar diharapkan didukung juga masyarakat. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain usai jeda di antaranya. Pencarian ABK hilang di Irlandia dihentikan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pencarian ABK asal Cirebon yang hilang dan tenggelam di perairan Irlandia dihentikan oleh tim Coast Guard setempat. Pihak keluarga berharap agar proses pencarian korban terus dilakukan dan memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Luar Negeri, untuk ikut melakukan pencarian. Pencarian ABK bernama Salikin asal Desa Citamu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang hilang dan tenggelam di perairan Laut Irlandia sudah dihentikan sejak 3 hari pencarian. Kabar tersebut didapat oleh pemerintah Desa Citamu yang juga mewakili keluarga ikut mengawal dengan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan kapal dan KBRI. Selama proses pencarian, tim Coast Guard hanya menemukan 1 boot dan 2 life ring atau pelampung milik korban di sekitaran lokasi korban terjatuh. Ini kabar dari PT Gema Pratama Ocean, informasi yang didapat dari KBRI itu pencarian sudah dihentikan semenjak hari Senin kemarin. Namun sinyal untuk pencarian orang bagi kapal-kapal yang berada di perairan sekitar masih diberlakukan. Salikin merupakan satu dari ratusan nelayan asal Desa Citamu yang mengadu nasib ke luar negeri untuk menjadi ABK guna memperbaiki ekonomi keluarga. Dari Cirebon, Makbur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, keluarga Salikin, ABK asal Desa Citamu, Kabupaten Cirebon mengaku sudah mengikhlaskan kepergian korban meski jasadnya belum juga ditemukan. Pihak keluarga bahkan sudah meyakini bahwa Salikin sudah meninggal dunia dan menggelar tahlil. Mewakili keluarga, mertua Salikin menyebut bahwa keluarga sudah ikhlas dan meyakini bahwa Salikin ABK yang hilang dan tenggelam di Laut Irlandia sudah wafat berpulang ke rahmatullah setelah 6 hari belum ditemukan. Bahkan pihak keluarga juga sudah menggelar tahlil malam di rumah.
Meski sudah mengikhlaskan kepergian Salikin, keluarga masih terus berharap apapun kondisinya, jasad korban dapat segera ditemukan dan dibawa pulang ke rumah. Salikin merupakan anak buah kapal Edersens yang mengalami kecelakaan kerja saat mencari ikan di Laut Irlandia. Keluarga, mau ketemu, tolong dikembalikan sama Indonesia. Oh ya, informasinya sudah ini Pak, menggelar tahlilan, apakah benar Pak? Udah, di sini? Udah 4 hari malam. 5 hari nanti malam. Salikin pergi meninggalkan 1 orang anak dan istri. Keluarga berharap agar jasad Salikin dapat segera ditemukan. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Supporter sepak bola di Garut menerima penghargaan dari Kepolisian Resor Garut karena turut serta menciptakan kondisi yang aman dalam menonton pertandingan. Jajaran Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat memberikan penghargaan kepada para supporter sepak bola yang tergabung dalam Garman atau Garut Mania, The Bomb, Bomber Ultras, dan Viking. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolres Garut AKBP Wirdanto Handi Caksono kepada para pengurus perwakilan supporter yang selama ini aktif menjadi pendukung klub sepak bola profesional yang berlaga di Liga 1. Kegiatan ini pun dilakukan selain sebagai bentuk apresiasi para supporter bola yang sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, juga untuk mengantisipasi agar kejadian tragedi Kanjuruhan Malang tak terjadi kembali terutama di wilayah Jawa Barat. Kapolres Garut mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan para pendukung sepak bola agar kejadian kerusuhan dalam stadion tidak terulang. Oleh karena itu, dengan momentum adanya tragedi Stadion Kanjuruhan ini, kami memastikan bahwa ternyata kerjasama selama itu sangat bermanfaat dalam hal untuk memberikan diskusi, komunikasi secara intens dan baik. Jadi tanpa disuruh pun beliau-beliau para komunitas supporter ini sudah memberikan masukan terkait evaluasi terkait masa penyelenggaraan persepak bolaan di wilayah Garut. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi seputar Porprov, untuk memastikan penyelenggaraan Porprov 14 Jawa Barat berjalan dengan lancar, Panitia Pusat Porprov bersama Technical Delegate dari sejumlah cabang olahraga melakukan monitoring terhadap salah satu tuan rumah, yaitu Kabupaten Bandung pada hari Kamis kemarin. Rombongan Panitia Pusat Porprov 14 Jabar bersama Technical Delegate 8 cabang olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung diterima oleh Panitia Daerah di ruang VIP Stadion Sejalak Harupat. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Panitia Daerah yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Marlan Nir Samsu, menjelaskan kondisi terakhir venue-venue pertandingan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Menurut Marlan, terdapat perpindahan venue cabang olahraga sepak bola dari Stadion Utama Sejalak Harupat ke Stadion Mini Sintetis yang lokasinya di bagian depan kawasan olahraga Sejalak Harupat. Perubahan ini terjadi karena Stadion Utama sedang dalam proses renovasi untuk persiapan event Piala Dunia U20 tahun 2023. Persiapan kita itu untuk 8 cabur ini kan dicicil ya, dari udah beberapa lama, tinggal sekarang lah on progress, tinggal beberapa persen, ada beberapa venue yang memang sudah clear. Ya, Bismillah, Insya Allah penyelenggaraan Porprov 14 di Kabupaten Bandung bisa terlaksana dengan baik, dan kami harapkan ada partisipasi juga dari masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bandung, umumnya warga Jawa Barat, tentang penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Bandung ini. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area Traffic Control System atau ATCS dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, dapat terlihat di layar televisi Anda, yakni di sebelah kiri atas, ini adalah pantauan arus lalu lintas dari Simpang Soekarno-Hatta Muhammad Toha. Terlihat arus lalu lintas yang menuju ke arah gerbang tol Muhammad Toha atau ke arah Dayakolot ini terlihat padat merayap. Begitupun dari arah Buah Batu menuju ke arah Cigereleng juga terlihat mulai padat. Sementara itu dari arah Cigereleng menuju ke arah Buah Batu juga terlihat padat namun ramai lancar. Sementara itu cuaca juga terlihat mendung dan juga sudah turun hujan. Dan ini adalah Simpang Dago
Dari Dipati Ukur ya, dari arah Dipati Ukur juga terlihat ramai lancar, sementara itu dari arah Jalan Siliwangi juga terlihat mulai padat merayap yang akan menuju ke arah Jalan Dipati Ukur. Sementara itu arah arus lalu lintas dari bawah yang dari arah Institut Teknologi Bandung menuju ke arah Dago Atas, ke arah Ciburial juga ramai lancar dan arah sebaliknya juga ramai lancar. Dan juga pantauan cuaca di daerah ini terlihat baru saja turun hujan, sehingga bagi Anda yang akan menuju ke arah sini diharapkan untuk berhati-hati karena kondisi jalan yang agak licin. Dan ini kita beralih ke Simpang Otista atau Oto Iskandar Dinata. Terlihat juga arus lalu lintas ini dari arah Jalan Sudirman terlihat ramai lancar. Begitupun juga dari arah Otista terlihat ramai lancar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke arah sini juga diharapkan untuk hati-hati karena hujan sepertinya baru saja turun juga di area sini. Dan mengingat arus kendaraan di daerah Otista dan juga Sudirman ini biasanya akan sangat padat, mengingat ini adalah jam atau waktu dari pulang kantor dan juga pulang sekolah. Selanjutnya, ini adalah pantauan arus lalu lintas dari Simpang Cicahem. Dapat Anda lihat dari arah Cicadas menuju ke arah Cicahem juga ini mulai padat. Begitu, sementara itu dari arah Jalan Suci juga terlihat ramai lancar dan dari arah Cicahem menuju ke arah Jalan Suci juga terlihat lancar. Dan ini juga dari arah Cicadas sudah mulai bergerak dan terlihat ada sendatan ini menuju ke arah Terminal Cicahem. Diprediksi ini ada kepadatan kendaraan dari arus kendaraan yang akan melakukan perjalanan pulang ke arah Bandung Timur, ke arah Ujung Berung. Dan bagi Anda yang mengendarai dengan menggunakan kendaraan roda 2 diharapkan juga hati-hati karena di sini terlihat kontur jalanan pun agak licin karena baru saja turun hujan. Ya, itu tadi pantauan arus lalu lintas dari ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan saudara, berikut informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Ya, saudara, informasi perakiraan cuaca tadi juga menutup perjumpaan Jawa Barat hari ini edisi Jumat 14 Oktober 2022. Tetap waspada dan juga hati-hati pemirsa, mengingat saat ini Jawa Barat juga ditetapkan menjadi nomor 1 sebagai daerah rawan bencana secara nasional, dan diharapkan bagi Anda warga masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan ada indikasi titik bencana, misalnya seperti titik banjir atau titik longsor di daerah Anda. Tetap berhati-hati dan selalu waspada. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.